Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal laila wan nahar bi ayatin li'ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita, Habib Jabar Soleh Habsi. Kemudian pada guru kita yang ada di sebelah kanan saya, Ustaz Endang Hasanuddin, sarjana pendidikan, Ustaz Eman Sulaiman, MPD, kemudian Ustaz Muhsinul Akhlak. Salam kenal Ustaz. Kemudian tak lupa kepada ketua DKM kita, Ustaz Turi. Tak lupa kepada penata acara yang bersemangat tadi dari mulai awal acara hingga nanti. Pada Pak RW, ya, Pak RW salam kenal di Pak RW ini. Pernah udah lama ya? Kita udah pernah juga. Iya. Belum jadi RW dulu. Ya. Kemudian Bu RW hadir, Bu RW. Hadir. Alhamdulillah. Pak RW, Pak RT, ya. Bu RT, dan tak lupa hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kepada anak-anakku sekalian saya ucapkan selamat atas diraihnya penghargaan. Hari ini mendapatkan penghargaan, mudah-mudahan nanti ke depan dijadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di dunia. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, syukur alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah di malam hari ini kita bisa berkenan hadir di mushola ini dalam rangka memperingati malam tahun baru Masehiyah. Ya. Ketika orang lain sibuk bakar jagung, ketika orang lain sibuk bakar ikan, Bapak dengan izin dan iradah Allah berada di tempat ini. Bu, nggak bakar ikan, Bu? Kali pakai duit. Kalau ikannya udah disiapkan kan? Nah, alhamdulillah, berarti saya ceramahnya nggak lama. Dengerin tapi pikirannya ikan lagi yang dibakar. Ya. Ketika orang lain sibuk dengan peringatan malam tahun barunya, kita alhamdulillah memperingati malam tahun baru Masehiyah di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, di mushola ini, di tempat keberkahan ini, mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga nanti di yaumil qiyamah ini. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun udah jam 10 lewat masih semangat. Semangat tahun baru. Ya, semangat tahun baru. Hadirin jamaah sekalian,
ketika orang lain berlibur, ada yang pergi ke puncak, ada yang pergi ke puncak, ada yang ke Jogja, ada yang ke Taman Mini, ada yang ke Ancol, ya. Tapi alhamdulillah ketika orang lain berdesak-desakan di Taman Mini, ketika orang lain bermacet-macetan di puncak, ibu dan bapak di tempat ini alhamdulillah dengerin tausiah, membaca tahlil, kemudian membaca maulid sambil nyender, mendapatkan pahala, sambil ngopi, ngeteh, makan kacang, sambil merokok, mendapatkan berkah. Amin. Ya Allah. Ini namanya malam peringatan tahun baru gratisan. Betul nggak? Tapi berkahnya luar biasa. Ketika orang lain bakar jagung, beli jagung pakai duit atau pakai daun? Kita mau bingung, ibu. Saya bingung dengan orang Indonesia. Dari pagi tadi, dari kemarin sore saya perhatikan. Ketika memperingati malam tahun baru, yang jualan jagung orang Islam. Betul. Yang beli orang, yang jual ikan orang, yang beli orang, yang jualan arang orang, yang beli orang, yang memperingati malam tahun baru agama saudara kita. Kenapa kita yang ribet kayaknya ya? Sadar nggak kalau kita yang ribet? Hah? Ibu sadar nggak? Bapak sadar nggak kalau bapak yang ribet? Tanpa disadari kita yang sibuk. Kadang-kadang 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya kita sudah persiapkan. Nanti malam tahun baru kita akan bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung. Alhamdulillah malam ini tidak terjadi hujan. Itu tadi hujannya udah sore. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau kesini hujan. Bahkan kemarin terakhir pulang sampai minjem dikasih jas hujan sama Pak Guru. Karena gak bisa pulang. Ya. Ini keberkahan. Kadang-kadang ada yang bilang hujan itu rahmat, hujan itu keberkahan, tapi ada yang bilang juga hujan itu musibah. Ada nggak yang bilang hujan musibah? Siapa? Satu yang kebanjiran, tukang es, yang aja. Padahal di balik itu sebenarnya Allah memberikan keberkahan. Kadang-kadang kita manusia tanpa mau bersyukur. Inilah sifatnya manusia, keluh kesah. Ketika diberikan sedikit saja kesulitan, kemudian dia keluh kesah. Padahal di balik itu ada kemudahan. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini seorang manusia akan mengalami 3 masa. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, masa yang akan dijalani, dan yang ketiga masa yang akan datang. Semua manusia pasti mengalami ini. Maka sekarang ketika kita ada penghujung tahun 2022, tinggal menunggu waktu. Ini salah satunya disebut dengan masa lalu. Kita akan menjalani kehidupan yang baru di tahun 2023 yang akan sebentar lagi akan kita jalani. Ketika kita berada di tahun 2022, Ibu di malam hari ini introspeksi. Bapak introspeksi, Allah telah memberikan keberkahan, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat di tahun 2022. Kira-kira kebayang gak sama kita pun dari bulan Januari yang lalu sampai dengan bulan Desember saat ini? Banyakan mana amal salahnya sama amal solehnya? Soleh dong. Iya. Amal kebaikan. Berpositif saja.
Di malam ini nanti seharusnya ketika orang lain pasang kembang api, ketika orang lain pasang petasan, ibu dan bapak berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah tambah keberkahannya. Ini kadang-kadang ikut-ikutan. Pas jam 12 malam ketika orang-orang lain membakar petasan, menyalakan kembang api, kita keluar tepuk tangan. Betul? Seharusnya kita berdoa, ibu berdoa dengan bahasa Indonesia apa yang telah dilakukan di tahun 2022. Contoh, ya Allah ampuni ya Allah dosaku di tahun ini. Mungkin banyak dosaku ya Allah, di antaranya ya Allah suka ngambil duit suami. Bukan di sini, bukan di sana, di WRC. Kalau di sini alhamdulillah, ya. Siapa dulu ketua DKM-nya? Ya kan? Alhamdulillah. Begitu juga dengan seorang suami berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Di tahun 2022 banyak membohongi istri. Kadang-kadang bilang pulang larut malam lembur, menahan lagi berlibur. Ya. Berdoa. Kenapa malam tahun baru ini di dalam ajaran Islam juga ada, tapi namanya bukan Masehiyah. Namanya apa? Syamsiyah. Kalau kita bulan Hijriah disebut dengan bulan Qamariyah. Di Islam ada, tapi namanya bukan Masehiyah. Karena kita mengenal dalam Al-Quran yang dihitung dengan hitungan secara bulan disebut dengan Qamariyah, yang dihitung secara matahari disebut dengan Syamsiyah. Kalau Masehiyah hitungannya bagaimana bumi memutari matahari. Tapi kalau Qamariyah bulan yang mengitari bumi. Itu cuma bedanya itu saja. Kenapa Sayyidina Umar menamakan tahun Hijriah dengan nama tahun Hijriah? Karena untuk menandingi agama sebelah telah menggunakan nama Masehiyah. Kita mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kita umat Islam tidak mengakui kalau Nabi Isa alaihissalam merupakan roh. Nabi Isa hanya sebatas utusan, sama dengan Nabi Adam alaihissalam, sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya, kita muliakan, kita hormati, tapi tidak berlebihan sebagai anak. Maka kalau kemarin ada peringatan hari Natal, kita umat Islam tidak ikut mengucapkan selamat, walaupun ada saudara-saudara kita yang mengucapkan itu. Kenapa? Karena ada dua pendapat, yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kalau kita ikutnya yang aman saja, ya kan, daripada nanti misal di yaumil kiamah, mendingan ikut yang aman aja udah. Bukannya tidak toleransi, justru umat Islam itu paling toleransi. Umat Islam itu paling toleransi, Pak. Umat Islam Indonesia terbesar di dunia justru paling toleransi. Kalau dikumpulkan umat Islam setimur tengah dengan umat Islam yang ada di Indonesia, masih banyak umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Jumlahnya ratusan juta. Sekarang saja jumlah penduduk Indonesia yang terdata hampir kurang lebih 280 juta. Itu yang kehitung. Yang gak kehitung berapa juta? Iya kan? Gak banyak. Nah kalau digabung ke Timur Tengah, tetap masih banyak orang-orang umat Islam Indonesia. Maka kalau kita jadi mayoritas, kita tidak melarang orang-orang non-muslim
Saudara-saudara kita yang berlainan agama, dia pergi ke gereja, dia pergi ke wihara, atau dia beribadah dengan keyakinannya, kita tidak pernah larang, kita tidak pernah ganggu, betul. Bahkan bangsa ketika malam Natal, ketika malam Tahun Baru dijagain, betul. Ini pun sebenarnya kontra, berbeda pendapat. Inilah kita. Tapi kalau kita minoritas, kira-kira kita belum bisa mengadakan malam Tahun Baru Masehi seperti ini. Kalau kita belum lama, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita yang dari Rohingya, ya kan, terdampar di Aceh. Kenapa dia mau ke Indonesia? Karena di negaranya teraniaya. Maka bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Belum lagi orang-orang yang ada di Palestina, orang-orang ada yang di Eropa Timur, ya kan? Gak usah jauh ke Eropa Timur, di Thailand, di Kamboja, di Vietnam, bahkan di Cina sekalipun, umat Islam kalau minoritas itu selalu tersisihkan, bahkan diinjak-injak. Maka bersyukurlah ketika kemarin Piala Dunia di Qatar. Betul. Yang selama ini dikatakan umat Islam terorisme, yang selama ini dikatakan bahwa umat Islam radikal, begitu seluruh dunia datang ke negara Qatar, semuanya terbalik 180 derajat. Tidak ada yang radikal, tidak ada yang teroris, semuanya berjalan dengan damai dan aman. Coba kalau memang Islam kemarin dijadikan teroris, bisa nggak kejadian? Ya kan? Bisa. Tidak mungkin terjadi pertandingan sepak bola internasional di negara Timur Tengah. Karena Indonesia, karena umat Islam rahmatan lil alamin. Kita selama ini hanya dibodoh-bodohi, kita selama ini hanya dibohongi, dibuat image bahwa umat Islam itu radikal, bahwa umat Islam itu teroris, bahwa ibu-ibu yang pakai jilbab panjang ya kan? Dulu pertama tahun 90-an ya, kalau pakai kerudung hitam, baju panjang hitam, disebut orang yang suka naruh racun, ya kan? Itu sebenarnya permainan mereka. Jadi emang dibuat seperti itu agar umat Islam tidak maju. Selama ini kita dibina bobokan, ya kan? Selama ini kita seperti itu. Maka berpikir ke depan bahwa alhamdulillah sekarang umat Islam sudah kembali menemukan jati dirinya. Mana buktinya bahwa umat Islam menemukan jati dirinya? Gampang melihatnya waktu sholat subuh berjamaah. Betul nggak? Sekarang alhamdulillah Pak, kalau sholat subuh 2-3 saf di musola ada kan? Ya, coba waktu pertama saya datang ke kamar walet Pak, saya yang ajan, saya yang komat, ada makmum laki-laki doang 2. Bener kan? Itu 12 tahun yang lalu kan? Tapi kalau sekarang alhamdulillah 2-3 saf, ya kan? Di musola kita sudah berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua dari pakaian. Kalau dulu biasanya kalau zamannya tahun 2000-an awal, apalagi zamannya musim bola, yang sholat pasti lebih banyak pakai kaos bola. Betul nggak? Iya kan? Ada yang pakai baju Argentina, ya, yang satunya pakai Liverpool, yang satu Real Madrid. Imamnya begitu salam bingung mau main bola atau mau sholat. Tapi sekarang alhamdulillah, berarti kita semakin ke depan semakin menemukan jati diri kita sebagai umat Islam. Ibu-ibu alhamdulillah. Kalau dulu Bu, maaf ini maaf pakai jilbab kalau pemandangan doang. Betul nggak? Pakai jilbab kalau mau nganterin anak sekolah
sekolah, pakai jilbab kalau mau ke rumah guru, pakai jilbab kalau mau ke Cilongok. Betul nggak? Ya kalau sekarang alhamdulillah nyapu pakai kerudung, senam pakai kerudung. Ini yang senam yang repot ini. Pakai kerudung bawaannya ketat. Ya, begitu bapak-bapak lewat pasti nengok. Kagak dilihat. Paham banget dah. Agak dilihat, gimana dilihat, dosa ya. Tapi kok kalau punya suami melihat yang cantik masih getarannya tinggi, itu alhamdulillah normal. Maka ibu kalau jalan sama suami kondangan kemudian ada yang lewat bagus, licin, ya, nggak usah diomelin. Alhamdulillah suami saya tegangannya masih tinggi. Bersyukur. Coba kalau dia mundur aja ibu, repot urusannya. Ya kan? Bersyukur. Ayo kembali lagi tadi yang pertama, masa yang telah kita lewati jadikan pelajaran. Bahwa di tahun 2022 mungkin ada kesalahan, ada kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan terus kita lanjutkan, kesalahan kita jangan ulangi kembali. Yang kedua adalah masa yang akan kita jalani pada saat sekarang ini. Ingat di tahun 2023 ada momentum besar bagi kita bangsa Indonesia, yaitu sudah mulai memanasnya pemilihan umum. Ya kan? Dari sekarang sudah mulai kelihatan. Maka nanti pesan saya, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Selama ini kita diadu domba Bapak, selama ini kita diadu domba Ibu. Mana buktinya kita diadu domba? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita bilang kepada saudara kita, cebong lu. Betul? Kita ngomong kayak yang cebong, dasar kampret lu. Betul nggak? Padahal yang ngomong cebong orang Indonesia, cari makannya di Indonesia, lahirnya di Indonesia, punya istri orang Indonesia, punya anak orang Indonesia, ya kan? Bahkan buang air besarnya di Indonesia. Yang bilang kampret juga sama, tempat tinggalnya di GW, ya kan? Lahirnya di Jakarta, ya kan? Punya suami orang suka bumi, ya orang Indonesia juga. Dua-duanya orang Indonesia, ngapain kita ribut? Padahal Pak, sekarang bapaknya kampret sama bapaknya cebong duduk dalam satu kabinet. Benar? Pak Jokowi sama Pak Prabowo enak. Nah kita sampai sekarang masih ribut. Benar nggak? Iya, kita diadu domba. Sekarang sudah mulai ada lagi kartun katanya. Ya, ada aja. Maka kalau itu nanti ke depan kalau sudah mulai masa pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati, kemudian caleg, nggak usah ikut. Ibu di rumah mau pasang bendera warna kuning, silahkan. Warna kuning. Sadar gak kalau bendera warna kuning? Ngomong aja. Mau pasang warna hijau, silahkan. Mau pasang warna biru, silahkan. Mau pasang warna putih, silahkan. Yang penting jangan pasang warna pelangi. Tahu warna pelangi? Apa? LGBT. Ini sekarang lagi ramai LGBT. Ingin mendapatkan pengakuan. 1 minggu yang lalu Presiden Amerika menandatangani undang-undang bahwa boleh nikah sesama jenis. Iya, Presiden Amerika Biden. Tapi sebaliknya yang kita anggap tidak beragama orang komunis, ya kan? Justru sebaliknya menandatangani undang-undang dilarang
menikah sesama jenis. Bahkan kalau dia melakukan pernikahan sesama jenis akan didenda dengan harga yang sangat tinggi, miliaran rupiah. Maka bersyukurlah kita di Indonesia, MUI sampai sekarang dan Menteri Agama melarang pernikahan sesama jenis. Kalau mereka katanya hak asasi manusia, padahal sebaliknya kita umat Islam mengangkat hak asasi manusia. Kita diciptakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita begitu sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang telah Allah perintahkan, summa radadnahu asfala safilin, Allah akan menjerumuskan kita lebih rendah daripada binatang. Maka orang yang melakukan hal tersebut kadang-kadang lebih rendah daripada binatang. Yuk kita contoh yang gampang aja, yang ibu lihat sama bapak seharian. Bapak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Pak pernah lihat belum pagi-pagi begitu keluar rumah lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Ibu pernah lihat kucing perempuan kawin sama kucing perempuan? Enggak kan? Tapi kalau ada laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan, berarti dia lebih rendah daripada, iya kan? Lebih rendah mana? Padahal manusia Allah berikan kelebihan. Ayam dikasih otak ke ayam? Ayam kasih otak nggak? Ayam kasih otak nggak, Bu? Ibu pernah makan kepala ayam? Ada otaknya nggak? Ada. Ayam dikasih otak, tapi ayam tidak diberikan akal. Ibu pernah makan kepala ayam kan? Soto ayam begitu dibuka ada otaknya. Tapi Allah tidak memberikan akal kepada binatang. Tapi manusia Allah berikan otak, kemudian Allah berikan akal, maka manusia derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Maka kalau ada yang melakukan hal tersebut berarti dia lebih rendah daripada hewan. Pintar udah. Alhamdulillah. Ya udah. Maka kalau ada orang yang ngaku paling hak asasi manusia, justru kita umat Islam di Indonesia, orang-orang Indonesia yang mengakui dirinya paling menghargai hak asasi manusia. Iya kan? Coba lihat Perancis, katanya negara modern, Amerika negara modern, Inggris negara modern. Beberapa tahun yang lalu orang yang namanya berbau Islam itu kadang-kadang kalau masuk Amerika dicurigai. Betul? Iya kan? Bahkan ketika di Perancis orang yang menggunakan jilbab itu harus dibuka jilbabnya ketika dia bekerja, ketika dia bersekolah. Di Inggris pun demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Orang Amerika masuk Indonesia silahkan, orang Inggris masuk Indonesia silahkan, ya kan? Orang Perancis masuk Indonesia silahkan. Yang penting dia menjaga adab dan peradaban di Indonesia. Coba kita larang kamu kalau orang Barat, kan karena cuaca di sana katanya dingin, kalau dia datang ke Indonesia pakai singlet, betul? Ya kan? Pakai UKC doang kan? Kalau ibu lihat orang Barat ke Indonesia, coba ibu kalau pakai UKC doang di jalan sana. Nih besok nih hari Minggu olahraga di Grand Batavia pakai UKC doang. Saya yakin ibu banyak yang bilang udah lama aku begitu. Tapi ketika orang bule datang ke Indonesia kita gak ribut kan? Oh diusir orang bule, jangan ke sini, jangan ke sini. Enggak. Justru bapak-bapak malah demen ngeliatin. Alhamdulillah. Jamaah di Solo di sini mah nggak ada. Kalau ada bule olahraga di Grand Batavia, saya yakin ibu suaminya pasti sebelum subuh udah nongkrong di Grand Batavia. Tapi sekarang alhamdulillah, ya kan, di Bali sekalipun sudah diatur.
Bali, saya tanya kalau yang berliburan ke Bali ngapain sih? Jalan-jalan lihat pemandangan. Tapi jangan jalan-jalan melihat ke pantai Kuta. Banyak ikan asin lagi jemur. Ikan asin, iya kan? 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, itu saya bingung Pak. Ketika ada jamaah umroh, paketan, ini perginya paketan. Jadi kalau dari Mekah umroh kemudian pulangnya tur. Kalau sekarang kan pulangnya tur ke Turki, ya kan? Turki atau Spanyol. Kalau 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu ke Thailand. Ke Thailand Pak. Apa namanya saya lupa. Ya. Apa namanya? Yang tahu Thailand yang tempat. Ya. Hah? Pattaya. Ya, Pattaya. Jadi saya pernah ke Pattaya. Bingung kan itu urusan ke Pattaya? Saya juga bingung apa itu Pattaya. Itu di Pattaya itu kalau ibu tahu, bapak tahu, sama juga kayak di Mangga Besar, sama juga kayak di Mangga Dua, sama juga kayak di Lokasari. Itu bukan keramiannya sore hari. Jadi misalnya dari jam 6 sampai jam 5 pagi. Emang lihat apa sih di Pattaya? Cuma lihat tali erotis doang. Yang di sana kadang-kadang cuma kagak pakai BH, kagak pakai celana dalam. Saya lihat kalau lihat begini di rumah juga enakan yang di rumah. Betul? Nah, jadi semua lihat begitu. Yang bingung kan ibu-ibu majelis taklim ke sana. Saya bingung mau ngapain ke sana. Ya kalau ke Phuket kan mendingan, kalau ke Bangkok mendingan. Kalau ke Pattaya emang. Pattaya sama Tanjung Pasir masih bagusan Tanjung Pasir, Pak. Pattaya sama Pulau Untung Jawa masih bagusan Pulau Untung Jawa. Pattaya kecil, ya kan? Cuma ada itu doang rame-rame. Dasar orang Indonesia nggak boleh lihat yang ikut-ikutan sifatnya. Ya, ayo kembali lagi. Jadi nanti ketika tahun 2003 ketika mulai diadakannya pemilu, kita jangan bertengkar lagi. Silahkan ibu yang mau pasang tadi bendera warna merah silahkan, yang mau pasang warna biru silahkan, yang mau pasang warna oranye silahkan, yang mau pasang warna hijau silahkan. Misalnya bersebelahan, yang sebelah tetangga masang hijau, ibu masang biru, sebelah lagi masang putih, gak usah ribut. Ini kadang-kadang kan kita diem-dieman. Emang apa untungnya sama ibu? Yang jadi anggota dewan? Iya kan? Yang dapat duit gede? Ibu dapat apa? Cuma dapat kerudungan doang. Kunjungan 5 tahun sekali cuma ngasih kerudungan doang. Gamis. Udah 5 tahun kan lewat. Ini nanti di 2023 saya yakin di musola banyak yang datangin. Tim Kosida. Menang gak tim Kosida dia kan? Menang. Kalau ibu menang pasti nanti dapat seragam dari calon anggota dewan. Iya kan? 5 tahun sekali. Kita ketemu lagi nanti. Alhamdulillah pasti 2023 mereka pasti balik lagi. Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Jangan mau kita diadu domba. Itu cuma berapa harga seragam, berapa harga kerudung. Iya kan? Ketua DKM musola jangan mau kadang-kadang kita cuma dikasih karpet, dikasih duit 1 juta rumah, rugi dia untungnya banyak, kita cuma 1 juta 5 tahun. Iya kan? Harus ada yang jelas. Maka cari pemimpin, cari wakil rakyat yang harus benar-benar memperhatikan kita, terutama kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Kadang-kadang kita
menjadi ya kan tuan rumah di negeri sendiri. Ini PR bagi kita. Selama ini kita dijajah oleh Belanda, selalu diadu domba. Jadi sampai sekarang kita diadu domba, Pak. Maka mulai tahun depan ketika kita mau diadu domba, udah jangan. Silahkan Bapak mau beda bendera nggak apa-apa. Tetapi kan ketika nyolok di bilik suara, ya orang lain tahu. Ibu, ketika ibu nyolok di bilik suara, ada yang lihat nggak? Nggak ada. Jangankan orang lain, suami ibu aja kadang-kadang nggak tahu kalau nggak dibilangin. Iya kan? Kayak tahun 2000 berapa? 2000 kemarin yang waktu pilpres tahun 2004 ya? 2019, ya kan? Ada suami istri yang satu nyoblos Pak Jokowi, yang satu nyoblos Pak Prabowo. Cerai gara-gara gitu Bang Doa. Bodoh banget suami istri. Iya kan? Tadinya aku begitu pulang nyoblos, begitu pulang dari TPS ditanya sama bapaknya, Pak, tadi nyoblos nomor berapa? Bapaknya jawab nomor 1. Si bapak tanya, si istri nanya, bapak nyoblos berapa? Nomor 2. Langsung kagak ngomong. Kan kebangetan jadi begitu ya. Maka walaupun suami istri berbeda pendapat nggak jadi masalah. Yang penting bapak kan dapat coblosan. Iya kan? Iya, nggak usah ribut. Nggak usah diributkan yang begitu. Rugi kita Pak. Bertahun-tahun kita selalu ribut masalah itu. Sama nih kayak malam tahun baru ini. Kita selalu ketika ini tahun baru Masehiya selalu diributkan. Menyambut hari Natal, mengucapkan hari Natal haram, mengucapkan Natal katanya kagak boleh, tapi ada juga yang nggak boleh. Biarin aja. Udah bertahun-tahun itu dibahas, nggak usah dibuka. Kita udah tahu, iya kan? Sama sekarang ada mulai lagi orang-orang takfiri yang mudah mengkafirkan umat Islam. Maka saya paling gedek kalau ada orang kayak gini, kelompok kayak gini. Kita yang baca tahlilan kadang-kadang diomongin, ya kan? Yang tahlilan, yang yasinan, yang baca ratiban, yang baca berjanji, yang baca sholawatan, dibilang nanti kalau meninggal masuk neraka. Kafir. Emang yang punya neraka bapak lu? Emang yang punya neraka nenek lu? Yang punya neraka Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Nggak usah ribut. Kalau ada yang begini ibu jawabnya gampang. Jawabnya gampang. Yang yasinan 2, yang tahlilan 2, yang kasih makan 2, yang masuk neraka lu. Nggak usah bingung, ya kan? Itu aja udah. Nggak usah repot. Itu udah dari zaman dahulu sudah ada orang-orang yang seperti itu. Ngapain ngurusin orang yang tahlilan yang lagi rame-rame di masjid di musola? Ngapain orang yang ngurusin lagi baca ratiban? Ngapain ngurusin orang yang lagi baca selawatan? Urusin masih banyak saudara-saudara kita yang pada mabok. Betul? Urusin saudara-saudara kita yang pada zina. Sekarang zina itu sudah terjadi di mana-mana. Walaupun yang namanya dimakan 2 kali dodok digusur di Surabaya apa namanya? Mana orang Jawa Timur? Doli digusur, ya kan? Lokalisasi dihapus, tapi sekarang merambah kemana-mana. Di apartemen banyak, di kosan banyak, di kontrakan banyak, bahkan di perumahan sekarang mulai merajalela. Betul? Ya. Perzinahan itu yang harus diurus. Orang yang baca
urusin yang lagi nyimpang, urusin yang lagi salah jalan. Maka kalau saya istilahnya bukan hijrah. Kalau hijrah itu kan dari non muslim ke muslim kalau kata saya. Tapi kalau saya istilahnya kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Pada dasarnya kita ini semuanya mengabdi kepada Allah. Pada dasarnya semuanya kita ini hamba Allah. Ketika kita diriupkan ruh pertama kali, qalu bala syahid. Nah, kami mengucapkan, yang mensukseskan, mensyahadatkan bahwa Allah lah Tuhan kami. Maka ketika lahir di dunia, kemudian dia salah jalan, ketika dia masuk lagi ke dalam ajaran yang benar, maka disitulah dia kembali kepada ajaran Islam. Kalau bahasa saya bukan bahasa hijrah, tapi bahasa kembali kepada jalan yang benar. Ya, kalau ada yang begitu udah nggak usah ikut, lewat aja udah. Kayak si bolot aja, kayak si bolot, kenal si bolot? Bolot kenal kan? Dia belaga budak, bolot kan belaga budak. Kalau sama si maling dia budak. Bolot kalau sama si maling belaga. Tapi kalau kita gor sama perempuan cantik, bener kupingnya. Ya udah begitu aja. Kalau ada yang menyalahkan kita kafir, menyalahkan kita bid'ah, kalau nanti mati masuk neraka, lewat udah. Kuping kita budak aja udah. Kayak yang paling bener aja dia ya. Kita saja sesama sebangsa setanah air dengan saudara kita yang berbeda agama nggak pernah nyalahin dia nanti kalau mati masuk neraka, nggak pernah kan? Kenapa? Karena lakum dinukum waliyakin, sudah jelas aturan Al-Qur'annya, sudah jelas aturan agamanya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena kalau masalah keyakinan sensitif, nggak bisa dipersalahkan. Jangankan kita yang umat Islam dengan kalimat la ilaha illallah, mereka juga beranggapan yang paling benar. Nanti kalau masuk dalam kehidupan yang kekal abadi, mereka yang akan masuk nirwana. Betul? Kita anggap Islam yang paling benar, mereka pun menganggap agamanya benar. Jadi kalau diadu pasti perang saudara, maka nggak usah diributkan. Yuk, yang ketiga, yang terakhir adalah masa yang akan datang. Kita umat Islam, masa yang akan datang adalah masa yang akan kita jalani nanti, dan masa yang terpenting adalah masa setelah kematian. Setelah kehidupan di dunia, maka ada yang namanya kehidupan yang kekal abadi. Itulah sebenarnya cita-cita kita. Maka ketika kita berdoa, selalu kita tutup dengan qalu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itulah sebenar-benarnya konsep ajaran umat Islam. Jadi sukses di dunia, bahagia dan di akhirat, yang terpenting terhindar daripada siksanya api neraka. Dunia ini alat, Pak. Dunia ini alat, Ibu. Dunia ini alat untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Jangan jadikan dunia ini tujuan. Kalau jadikan dunia ini tujuan, maka nanti ketika kita masuk alam kubur, kita akan menemui kesulitan yang begitu dahsyat. Jadi jangan sekali-kali menganggap dunia ini adalah tujuan utama. Jadikan dunia sebagai kendaraan, jadikan dunia sebagai tangga, jadikan dunia sebagai jembatan untuk menggapai kesuksesan yang kekal abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Jadi kembali lagi, kita kehidupan manusia, masa lalu, masa yang akan dijalani, dan masa yang akan datang. Ya. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Alhamdulillah, sudah jam berapa? Udah. Lama-lama. Nanti ikan bakarnya, orang mau dibakar, kesian anaknya udah nungguin. Ya. Ibu-ibu matanya ngeliatin saya, tapi pikirannya
situasi arang belum dinyalai, lihat keluar begitu keluar mendung apa kagak, ya kan? Daripada mata melotot ke saya, pikiran kemana-mana, mendingan kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Ya. Jalan-jalan ke kota baru, ya kan? Selamat tahun baru. Bolehkah ucapin gitu? Boleh. Bolehkah ucapin tahun baru? Boleh. Boleh, ya kan? Kita punya tahun baru Hijriah. Saudara kita punya tahun baru Masehi. Iya. Saudara kita juga punya tahun baru Imlek. Jadi kalau mengucapkan selamat tahun baru, selama itu hanya unsurnya untuk berbudaya, tidak jadi masalah. Di luar nilai-nilai akidah. Ya, jadi jangan hanya karena kita tidak mengucapkan selamat Natal, tapi kita tidak benci kepada saudara kita. Kita tidak mengucapkan selamat tahun baru, tapi kita tidak benci kepada saudara kita. Kita tetap di hati, saling berbagi, saling mengasihi, dan saling menjaga. Kita adalah umat yang paling toleransi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Asif Ramli, saudara agama yang